So he is a laughing kookaburra. They're from Australia. He is a male. This blue denotes his gender. The females would just be brown. Are you ready to do your thing? Come on, handsome bird. I don't know. This is like Are you ready? bad question. Another. No, stop now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berita menarik di portal islam.id dengan judul ternyata nih dia pelakunya yang suka nakutin di hutan. Burung ini namanya Dacelo novae guineae Laughingkookaburra, asli Australia. Jenis lain dari spesies Dacelo juga ada di Pulau Papua. Tapi yang viral di internet yang ketawa ini. Ini dia videonya. So he is a laughing kookaburra. They're from Australia. He is a male. This blue denotes his gender. The females would just be brown. Are you ready to do your thing? Come on, handsome bird. I don't know. This is like Are you ready? bad question. Another. Sahabat yang ngaji yang dirahmati Allah SWT, telah kita saksikan videonya. Bisa jadi kita kalau berada di tengah hutan mendengarkan suara burung ini mungkin kita merasa takut ya, tapi ternyata itu adalah suara burung. Nah, di republika.co.id ini ada tulisan yang berjudul Al-Quran sebutkan hewan-hewan dan 7 keunikannya terungkap ilmu modern kini. Al-Quran mengabadikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan tanda kebesarannya. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala terdapat pada hewan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah serta-merta menciptakan sesuatu tanpa adanya manfaat, termasuk juga hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 38, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di muka bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Dr. Nadia Tayyarah dalam Sains dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, menyampaikan semua hewan dan perilakunya telah diteliti dengan metode yang paling canggih. Bahkan para ilmuwan juga menggunakan satelit-satelit buatan untuk meneliti kehidupan hewan ini. Para peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa hewan-hewan tersebut ada di 3 habitat kehidupan, yaitu udara, permukaan bumi, dan perairan. Peneliti-peneliti itu senantiasa menemukan hal-hal baru setiap kali peralatan dan pengetahuan manusia bertambah maju. Penelitian-penelitian ini juga menemukan adanya suatu keteraturan yang sangat tinggi dalam kehidupan para penghuninya, yaitu keteraturan dalam hal imigrasi, pertumbuhan perlindungan diri, pencarian makanan, dan lain sebagainya. Jelasnya, hewan-hewan merupakan lapangan yang terbuka bagi setiap orang yang ingin mempelajari keajaiban kehidupan ini di alam. Para ilmuwan memperkirakan jumlah hewan lebih dari 2 juta keluarga.
Dari jumlah itu hanya sedikit saja yang sudah diteliti hingga sekarang. Dan dari penelitian yang sedikit ini didapat kesimpulan bahwa ada Allah yang telah menciptakan semua itu dan membuatnya teratur paparnya. Nah, dia juga menjabarkan beberapa keajaiban hewan. Pertama, burung-burung memiliki insting untuk kembali ke tempat asalnya yang dianugerahkan Allah padanya. Misalnya burung bulbul. Burung ini bermigrasi ke selatan pada musim gugur dan kembali lagi ke sarang asalnya pada musim semi berikutnya. Burung merpati bisa kembali dan tidak tersesat menemukan sarangnya setelah melewati perjalanan panjang dalam menunaikan tugasnya. Kedua, lebah madu dapat menemukan sarangnya meskipun angin kencang berembus menerpa semak-semak dan pepohonan. Itu semua merupakan bukti yang bisa dilihat tentang adanya Sang Pencipta. Terang Nadia. Ketiga, jika seseorang meninggalkan kuda yang sudah tua sendirian, maka ia bisa kembali pulang walaupun pada malam gelap gulita. Kuda tersebut bisa melihat dalam kegelapan dengan merasakan perbedaan suhu panas antara jalanan dan yang bukan jalanan dengan kedua matanya yang hanya mampu menangkap secercah cahaya. Keempat, burung hantu dapat melihat tikus yang bertubuh hangat dan kecil yang berlari menyusuri rerumputan dingin di tengah gelapnya malam. Adapun manusia harus menyalakan cahaya untuk bisa melihat seperti itu. Kelima, kerang memiliki sejumlah mata yang menyerupai mata manusia dan berkilau. Namun mata kerang memiliki semacam cermin pemantul yang banyak sekali. Cermin itu untuk membantu kerang melihat benda-benda dari sisi kanan ke atas. Cermin semacam ini tidak terdapat pada mata manusia. Adanya cermin pemantul tersebut tidak lain karena kerang tidak memiliki kekuatan pikiran seperti manusia. Keenam, yaitu keunikan yang ada pada lebah madu karena ia tidak melihat bunga-bunga yang mekar sebagaimana manusia lihat. Lebah madu melihatnya dengan cahaya ultraviolet, sehingga bunga-bunga itu menjadi sangat menarik baginya. Ketujuh, ialah anjing yang dianugerahi hidung dengan penciuman yang sangat tajam dan bisa mengenali bau hewan yang dilewatinya. Tidak ada perangkat khusus yang berhasil diciptakan manusia untuk menguatkan indera penciumannya. Bahkan kita hampir tidak tahu dari mana harus memulai untuk menciptakan alat tersebut. Terangnya, satu hal yang bisa kita simpulkan, sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah SWT, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan main-main, tidak dengan kesia-siaan, tapi ada hikmah, ada pelajaran di dalamnya. Salah satunya adalah agar kita mengetahui bahwa sesungguhnya keberadaan Allah adalah hak, kebesaran dan keagungannya adalah nyata. Penciptaan alam semesta dan seluruh yang ada di antara keduanya membuktikan keberadaan daripada apa yang Allah telah ciptakan untuk membuktikan keberadaannya kepada kita. Semoga bermanfaat. Bila sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.